Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Isla Rizkina dari kelas 2023A, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori mimetik, dan di video kali ini saya akan membahas tentang teori semiotik yang diterapkan dengan karya sastra. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu simeon, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotik juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yaitu semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Menurut Tinar Buko, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Tommy dan Yuwono berpendapat bahwa semiotik adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi tanda. Pada dasarnya, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar dari semiotik yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda, kode, dan makna. Yang pertama yaitu tanda. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua yaitu penanda, mencakup aspek material bahasa, yaitu apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga, petanda, mencakup aspek mental bahasa, yaitu gambaran mental, pikiran, dan konsep. Ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponennya tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Hubungan antara petanda dan penanda harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Adapun tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama yaitu ikon. Ikon merupakan tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti di situ adalah tempat toilet. Yang kedua yaitu indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Contoh lainnya adalah di sebuah tempat wisata. Terdapat tanda berupa jejak kaki yang berarti disitulah tempat titik fotonya. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol merupakan tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda, itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Berdasarkan pada lingkup pembahasannya, maka semiotik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama semiotik murni. Semiotik murni merupakan semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotik itu sendiri, berkaitan dengan meta bahasa. Yang kedua yaitu semiotik deskriptif,
yaitu semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu, berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga yaitu semiotik terapan. Sesuai dengan namanya, maka lingkup pembahasan dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotik itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Pada video kali ini, karya sastra yang akan saya analisis pada teori semiotik adalah puisi karya Heri Isnaini yang berjudul Mata-Mata. Puisi yang berjudul Mata-Mata sangat berbeda dengan puisi-puisi pada umumnya. Jika dilihat dari klasifikasi jumlah barisnya, memang tidak berbeda dengan puisi lain, karena konvensi yang digunakan adalah klasifikasi penulisan puisi baru, yaitu bentuk puisi 2 baris sampai 14 baris. Namun, jika dilihat dari diksi yang digunakan, tentu sangat berbeda. Pada larik tersebut hanya ada 3 kata berbeda yang digunakan secara berulang-ulang di setiap barisnya. Hal itu membuat puisi tersebut tentunya memiliki suatu makna tersembunyi yang berusaha disampaikan oleh pengarang. Semiotik yang digunakan untuk membedah makna yang terdapat pada setiap kata tersebut melalui tanda-tanda yang ada, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama yaitu ikon. Dalam puisi Mata-Mata, terdapat ikon menarik yang dapat dianalisis, yaitu ikon mata. Kata mata sendiri merupakan inti dari puisi ini. Terlihat dari penggunaannya yang diulang-ulang, mata adalah indera penglihatan manusia yang paling penting. Melalui indera penglihatan, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengeksploitasi kemampuannya dalam berbagai segi kehidupan. Terkadang, mata juga dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Melalui mata, seseorang dapat menyampaikan sesuatu tanpa harus berbicara langsung dan menggunakan sebuah kode. Hal yang sama terdapat pada puisi ini. Tatapan mata dapat berarti banyak hal, dan jika dari lirik yang digunakan kata mata di sini dapat dimaknai dengan ungkapan cinta. Cinta adalah kelekatan jiwa individu lain yang ditopang oleh perasaan saling mempertahankan sehingga keduanya saling mempercayai. Dalam novel-novel remaja, sebuah tokoh digambarkan sedang jatuh cinta ketika mereka menatap seseorang dengan tatapan penuh cinta. Sama halnya dalam sebuah film, seorang aktor yang sedang bermain peran akan menatap lawan mainnya dengan penuh cinta. Jika film tersebut bergenre romansa, mata seseorang akan terlihat berbinar penuh kegembiraan ketika melihat orang yang dicinta. Bahkan terkadang mereka tidak mampu menatap mata lawan bicaranya karena terlalu cinta. Mata memiliki makna yang luar biasa dalam mengungkapkan rasa cinta pada sebuah karya sastra, terutama puisi, cerpen, dan novel atau pada kehidupan nyata. Dalam hal ini, pengarang menggambarkan rasa cinta tersebut melalui diksi mata. Yang kedua yaitu indeks. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, indeks adalah hubungan sebab akibat yang mempengaruhi kaitan antara kalimat maupun antara diksi. Dalam puisi ini, yang termasuk ke dalam indeks adalah prasa mata-matamu dan prasa mata-mataku. Kedua prasa itu memiliki konteks yang saling berhubungan, karena keduanya adalah replikasi dari saling menatap. Mata-matamu memiliki makna bahwa orang tersebut sedang ditatap, sedangkan mata-mataku memiliki makna bahwa orang tersebut sedang menatap. Jadi, indeks dalam puisi ini adalah kedua orang yang saling menatap satu sama lain. Kedua indeks itu ditulis secara berulang-ulang karena pengarang ingin menekankan kedua lirik yang terdapat pada puisi tersebut agar dapat memperindah dan memperkaya makna di dalamnya. Walaupun letaknya berubah pada setiap baris, tetapi tetap memiliki makna yang sama. Indeks tersebut bermakna bahwa setiap orang yang ditatap dengan perasaan cinta, orang tersebut akan dapat merasakannya.
meskipun orang yang menatap tidak mengungkapkan secara langsung isi hatinya melalui kata-kata. Hanya dengan tatapan mata, perasaan itu sudah sampai ke hati yang dicinta. Yang terakhir adalah simbol. Simbol yang terdapat pada puisi tersebut adalah tanda seru yang berada di baris akhir puisi. Tidak ada lirik apapun selain tanda seru pada akhir puisi. Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Dalam hal ini, makna dari simbol tanda seru dalam puisi Mata-Mata adalah kesungguhan dalam mencintai seseorang. Pengarang ingin menggambarkan kesungguhan hati seseorang dalam mencintai orang yang dicintainya lewat tanda seru, karena bermaksud untuk menegaskan bahwa dirinya benar-benar mencintai seseorang tersebut dengan kesungguhan hati. Setelah menemukan makna puisi sesuai dengan ikon, indeks, dan simbol yang ada, dapat dimaknai bahwa puisi Mata-Mata memiliki makna kedua orang yang saling mencintai sedang mengungkapkan perasaan cinta lewat tatapan mata. Kedua orang tersebut tidak membutuhkan kata-kata untuk menyatakan cintanya dengan sungguh-sungguh. Tatapan mata memiliki sifat yang sakral, karena hanya dengan satu tatapan saja, isi hati seseorang dapat terbongkar. Puisi Mata-Mata memiliki keunikan yang berbeda dengan puisi lain. Hal tersebut membuat penulis sangat tertarik untuk menganalisis makna puisi menggunakan pendekatan semiotik. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis semiotik terhadap puisi Mata-Mata karya Harry Isnaini, terdapat ikon, indeks, dan simbol di dalamnya. Sekian materi semiotik dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.